Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Rogo Wening, Warisan Darah Suci di Tanah Penumbalan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jamal yang melihatku keluar dari kamar duduk di sebelahku sambil menghisap rokok. Jangan ngelamun mulu, nih rokok. Enggak, aku udah gak rokok. Dia mengangguk lalu membuang pandangannya ke jalanan. Tak lama kemudian, Joyo, Dario dan beberapa pekerja lain keluar dari mes dengan wajah sumringah. Kalian mau kemana? Santai Put, para gadis desa ngajak ngobrol di pendopo. Aku melirik ke arah pendopo di seberang lapangan desa. Beberapa wanita desa terlihat berdiri di sana, berbincang sambil sesekali melirik ke arah kami. Mereka cantik, tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang semakin menguat. Aku rasa kita harus lebih hati-hati. Kamu terlalu serius, cuma ngobrol aja bukan nikah. Santai Put, sesekali bersenang-senang itu perlu. Aku hanya diam. Jamal menoleh ke arahku seolah bertanya apakah aku mau ikut. Aku menggeleng. Kamu aja kalau mau. Mungkin besok aku juga agak males. Akhirnya kami membiarkan mereka pergi. Aku memperhatikan dari kejauhan saat Joyo dan yang lainnya mulai berbincang dengan para wanita desa. Mereka tertawa, bercanda, menikmati malam itu. Tapi ada sesuatu di dalam hatiku yang berbisik. Mereka seharusnya tidak pergi ke sana. Tapi aku memperhatikan lebih seksama. Kulit para wanita desa itu terlihat terlalu pucat, hampir seperti tidak memiliki darah yang mengalir di dalamnya. Dan yang lebih mengganggu, mata mereka kosong, tidak ada kilatan kehidupan di sana. Seolah yang menatapku hanyalah tubuh tanpa jiwa. Aku ingin memperingatkan mereka lagi, tapi aku tahu mereka tidak akan percaya. Kuputuskan untuk diam saja lebih dulu dan kembali memperingatkan setelah mereka merasakan keganjilan dari warga desa itu. Semoga saja tidak terjadi hal buruk pada mereka. Rasa kantuk tiba-tiba mulai menggelayuti kelopak mataku untuk terpejam. Kulihat Jamal pun sudah beberapa kali menguap. Mungkin lebih baik kami masuk dan segera beristirahat, agar besok bisa memiliki tenaga prima untuk mempercepat pekerjaan. Namun ternyata tidurku malam itu tidak seperti biasanya. Aku kembali terbangun saat tengah malam. Telingaku menangkap suara riuh ramai dari luar. Awalnya hanya suara samar, mengalun pelan tapi semakin lama semakin jelas. Kalau suara itu seperti sebuah alunan gamelan dan sorak-sorai seolah sedang menyaksikan sebuah pementasan. Aku mengucek mata mencoba mengumpulkan kesadaranku. Kulihat teman-temanku yang lain masih tertidur pulas. Tidak ada yang terusik oleh suara yang aku dengar ini. Atau mungkin hanya aku yang mendengarnya. Aku turun dari ranjang, melangkah menuju jendela untuk memastikan asal suara gamelan ini. Begitu mataku menatap keluar, bulu kuduku langsung berdiri dengan apa yang terjadi di luar. Di tengah pendopo desa, seorang wanita sedang menari. Ia mengenakan kebaya putih dengan selendang merah yang melilit di lehernya. Gerakannya anggun, tubuhnya berputar dengan lentur. Begitu lembut seolah tidak menapak di tanah. Di sekelilingnya beberapa warga desa duduk menonton dalam diam. Siapa yang menari di tengah malam begini? Dengan hati-hati aku melangkah keluar dari kamar, mendekati jendela ruang tengah yang lebih besar.
Dari sini aku bisa melihat lebih jelas wanita itu menari dengan mata terpejam, seperti tenggelam dalam dunianya sendiri. Tapi yang membuatku merinding bukan itu. Salah satu warga yang menonton menoleh ke samping. Aku melihat wajahnya. Jantungku seakan berhenti berdetak. Wajah itu terlihat begitu mengerikan. Hancur separuh seperti bangkai yang dimakan belatung. Bola matanya menggantung satu dengan mulut yang mengeluarkan cairan hitam. Tanpa berpikir, kakiku spontan mundur selangkah. Rasa takut membuat dengkulku terasa lemas. Aku ingin membangunkan Jamal, ingin memberitahu yang lain. Namun sebelum melakukan itu, aku ingin memastikan dengan jelas kalau ini bukan mimpi dan tidak salah lihat. Beberapa kali aku mengerjapkan mata lalu memberanikan diri untuk melihatnya lagi. Tapi saat aku melihat keluar lagi, para warga itu menoleh serentak ke arahku. Tubuhku membeku seketika. Mata mereka yang kosong menatap lurus ke jendela tempat aku berdiri. Refleks aku langsung menutup gorden. Jantungku berdegup kencang, berharap mereka tidak melihatku. Gamelan masih berbunyi, tarian masih berlangsung. Tapi aku tahu satu hal. Aku dan teman-temanku telah masuk ke tempat yang salah. Semalaman aku tidak bisa tidur. Setiap ku pejamkan mata, rupa menyeramkan mereka kembali muncul. Pagi datang dengan cepat, tapi rasa tidak nyaman masih mengendap di dadaku. Aku tahu apa yang aku lihat tadi malam bukan mimpi. Itu nyata. Aku duduk di atas dipan kayu, memijat kening yang terasa pusing. Sementara teman-temanku mulai bersiap untuk bekerja. Hei, ayo sarapan dulu, udah siang ini. Aku mengangguk dan ikut berkumpul bersama yang lainnya. Kamu kenapa Put, kok lemes banget? Aku menghela nafas, mencoba mengumpulkan keberanian untuk memperingatkan mereka kembali. Aku harus cerita sesuatu. Semua orang seketika menoleh ke arahku. Ada yang salah dari desa ini. Warga desa bukan manusia lagi. Ku ceritakan semuanya pada mereka. Tentang tarian di tengah malam, tentang gamelan yang terdengar samar, tentang para warga desa yang tampak seperti bukan manusia. Jamal mendengarkan dengan ekspresi serius, tapi yang lain, mereka malah tertawa kecil. Put, kamu kebanyakan nonton film horor ya? Semalam kami bersama mereka tidak ada yang aneh, Put. Mereka ramah, baik, dan yang jelas ceweknya cakep-cakep. Aku mengusap wajahku frustasi. Ayolah, aku nggak lagi bercanda. Semalam aku lihat sendiri kalau mereka bukan manusia. Joyo masih saja tersenyum meremehkan. Kamu semalam gak mau ikut sih sama kita. Coba ikut, gak mungkin kamu ngayal seperti itu. Aku berdecak kesal dan berpaling ke arah Jamal. Mungkin dirinya bisa membantuku untuk membuat mereka percaya. Kamu percaya sama aku kan, Mal? Jamal terdiam. Aku tahu dia merasakan keanehan dengan desa ini, tapi tetap saja tanpa bukti sulit baginya untuk percaya sepenuhnya. Entahlah Put, aku juga ngerasa desa ini aneh. Tapi bisa jadi kamu cuma kebawa perasaan. Kita nggak bisa nuduh warga sini sembarangan. Aku berdecak kesal. Percuma saja mereka sudah termakan rayuan gadis-gadis desa ini. Tidak ada yang percaya padaku. Aku hanya bisa berharap aku memang salah. Pekerjaan hari ini berjalan lancar. Kami mulai menggali tanah dan mempersiapkan material pondasi jembatan. Matahari bersinar terik membuat tubuh kami berkeringat deras. Tapi di tengah kesibukan itu aku merasa ada yang mengawasi, membuatku seketika menghentikan pekerjaanku dan menoleh ke arah hutan di belakang desa. Nenek itu, nenek yang sempat aku lihat di perjalanan menuju desa ini muncul kembali. Dia berdiri di tepi hutan di bawah pohon jati tua. Pakaiannya masih sama, lusuh, dekil seperti mak lampir. Tatapannya begitu tajam menusuk ke arahku. Aku menelan ludah, namun rasa penasaran membuatku ingin maju untuk mendekatinya. Tapi saat aku bergerak selangkah,
Dirinya berbalik ke arah beranjak pergi. Tubuhnya tertutup semak belukar dan pohon jati membuatku sulit untuk melihatnya. Kemana nenek itu? Aku berlari ke arah tempat nenek itu tadi berdiri, tapi yang kutemukan hanyalah jejak kaki yang mengarah lebih dalam ke dalam hutan. Jejak itu membawaku ke tempat yang sedikit terbuka. Aku berhenti melangkah saat melihat sebuah gubuk tua dari kejauhan, berdiri di antara pepohonan jati yang menjulang tinggi dengan atap yang sudah miring dan dinding kayu yang mulai lapuk. Apa itu tempat tinggal nenek itu? Aku berdiri di ujung jalur setapak menatap gubuk itu dari kejauhan. Entah kenapa aku tidak berani mendekat. Jantungku berdegup lebih cepat. Tubuhku seakan memperingatkanku untuk tidak melangkah lebih jauh. Hingga tiba-tiba sebuah tepukan membuatku seketika melonjak. Ada apa, Bud? Jamal, ngagetin aja, aku kira siapa. Lagian aku lihat kamu tiba-tiba lari ke sini. Memangnya ada apa sih, Bud? Aku melirik kembali ke arah gubuk lalu menggeleng pelan. Gak ada apa-apa, udah yuk balik lagi. Aku tahu gubuk itu bukan tempat biasa, tapi aku juga tahu ini bukan saat yang tepat untuk mengetahuinya. Malam itu Joya dan beberapa pekerja lainnya kembali menemui gadis-gadis desa. Aku, Jamal, dan Mas Rudi memilih tetap di rumah singgah. Mas Rudi satu-satunya yang sudah berkeluarga di antara kami tampak lebih tenang. Tidak seperti yang lain, ia sama sekali tidak tertarik dengan gadis-gadis desa. Aku tidak tertarik sama wanita lain selain istriku. Aku mengangguk kecil, setidaknya aku tidak sendiri. Kami bertiga duduk di teras rumah singgah menikmati udara malam yang dingin. Kopi panas mengepul di genggaman kami, menemani obrolan ringan yang sesekali pecah di antara keheningan. Angin malam berhembus pelan mengusik dedaunan di sekitar. Suasana yang tadinya terasa damai tiba-tiba berubah ketika langkah kaki terdengar dari arah kegelapan. Kami saling pandang, aku menelan ludah, menajamkan pendengaran. Sosok itu perlahan muncul dari balik bayangan. Seorang lelaki tua dengan jubah serba hitam. Ki Dharma, malam-malam begini ada apa, Ki? Ki Dharma berhenti tepat di depan rumah singgah. Cahaya lampu minyak menerangi wajahnya yang datar tanpa ekspresi. Kalian masih di luar? Lagi menikmati suasana desa, Ki. Jamal mencoba mencairkan suasana. Ki Dharma tidak segera menanggapi. Tatapannya menyapu kami satu persatu seolah menimbang sesuatu. Lalu perlahan ia tersenyum tipis. Lebih baik kalian masuk sekarang. Di sekitar desa ini masih banyak serigala liar. Aku dan Jamal spontan saling menatap. Sejak tiba di desa ini aku tidak pernah sekalipun mendengar auman atau geraman. Serigala, Ki? Ki Dharma mengangguk pelan. Ya, mereka biasanya berkeliaran di malam hari. Lebih baik kalian tidak ada di luar setelah larut. Aku menatapnya lekat-lekat. Ada sesuatu yang ganjil dengan cara bicaranya. Seakan-akan ia tidak sedang berbicara tentang serigala, namun melihat tatapannya yang tajam, aku tahu ia tidak akan membiarkan kami tetap di luar. Ya udah malah yuk masuk. Lagian kopinya juga udah habis. Bagus. Selamat malam. Ia berbalik dan berjalan menjauh. Langkahnya perlahan menghilang dalam gelapnya malam. Aku menutup pintu dengan perasaan tidak enak. Aku tidak tahu apakah benar ada serigala di luar sana atau sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Aku duduk di atas dipan menatap langit-langit kayu dengan perasaan tak menentu. Jamal dan Rudi sudah terlelap lebih dulu, sementara aku masih terjaga, dihantui perasaan gelisah yang semakin kuat. Ku coba untuk menenangkan diri, mungkin aku cuma terlalu paranoid. Setelah beberapa saat aku akhirnya bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dapur. Tenggorokanku terasa kering, jadi aku berniat mengambil segelas air. Dapur itu berdekatan dengan pintu belakang rumah. Aku mengambil kendi dan menuangkan air ke gelas kayu.
Tapi sebelum sempat meneguknya, perasaan aneh menyergapku. Udara di sekitar dapur tiba-tiba terasa dingin. Aku menoleh ke arah pintu belakang yang sedikit terbuka. Angin malam berhembus pelan dari celahnya. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu di luar sana. Seseorang atau sesuatu sedang mengawasi dari kegelapan. Perasaan aneh itu semakin kuat. Ku coba memberanikan diri mendekat dan mengintip keluar. Namun tidak ada apa-apa di sana, hanya dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang bergerak tertiup angin. Tapi saat tanganku hampir menyentuh pegangan pintu untuk menutupnya kembali, tiba-tiba aku tersentak mundur saat pintu tiba-tiba terdorong terbuka dengan sendirinya. Di ambang pintu berdiri nenek itu, nenek yang sebelumnya kulihat di perjalanan dan di tepi hutan. Aku langsung merasakan jantungku berdegup kencang. Rambut nenek itu acak-acakan. Pakaiannya lusuh dan tatapan matanya tajam menembus tubuhku. Minggatos kokene. Aku terlonjak kaget, beringsut sedikit menjauh darinya. Jarak kami terlalu dekat apabila dirinya tiba-tiba menggigit atau mencakar. Kalian harus pergi sebelum terlambat. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Apa maksudnya? Kenapa menyuruh kami pergi? Pergilah sebelum kau menyesal. Aku tidak mengerti mengapa dirinya menyuruhku untuk pergi dari sini. Kata-katanya seperti sebuah ancaman, namun juga terasa seperti peringatan. Nenek sebenarnya siapa? Nenek itu tidak menjawab. Ia berbalik arah lalu melangkah pergi begitu saja. Anehnya saat aku ingin mengejar untuk meminta jawaban, nenek itu sudah tidak terlihat lagi. Aku semakin yakin kalau dia bukanlah manusia. Buru-buru aku menutup pintu dan mengunci rapat. Aku melangkah cepat ke kamar, langsung menarik selimut dan duduk di ranjang dengan nafas terengah-engah. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Perkataan nenek itu terus terngiang di kepalaku. Pergi sebelum kau menyesal. Aku meremas selimutku erat, mencoba mengingat-ingat apakah aku membuat kesalahan atau tidak. Biasanya jika terjadi seperti ini tidak akan ada asap apabila tidak ada api. Itu yang aku pelajari dari kejadian saat dulu mendaki di Gunung Lawu. Karena kesalahanku sendiri, aku dan teman-temanku sampai diteror dan hampir mati oleh penghuninya. Sejak saat itu aku selalu berpikir di setiap apabila membuat kesalahan pada seseorang ataupun pada satu tempat yang belum pernah kusambangi sebelumnya. Malam itu aku tidak tahu kapan tepatnya aku tertidur. Yang aku ingat, mataku terasa berat, kepalaku pening dan tubuhku lelah. Rasanya baru saja memejamkan mata, tapi pagi sudah datang terlalu cepat. Aku terbangun dengan tubuh lemas, seluruh sendi terasa kaku, kepalaku berdenyut seperti ditusuk-tusuk. Aku duduk perlahan di atas ranjang, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya pagi yang menyelinap dari celah jendela. Dari tempatnya duduk, Jamal menatapku dengan dahi berkerut. Kamu kenapa, Put? Ia beranjak mendekat dan duduk di tepi ranjangku. Aku mengusap wajah, mencoba mengusir sisa kantuk yang masih menggantung. Gak bisa tidur, Mal. Badan rasanya gak enak banget. Kalau gitu kamu istirahat aja di rumah hari ini. Biar kami yang kerja duluan. Teman-temanku yang lain mendekat, tatapan mereka penuh kekhawatiran. Beberapa dari mereka berbisik pelan seolah membicarakanku. Joyo tanpa ragu menempelkan punggung tangannya ke dahiku. Badanmu panas, Put. Udah gak usah maksa, istirahat aja. Biar besok mendingan. Dario menepuk bahuku, suaranya terdengar lebih santai. Iya, Put, santai aja. Aku juga kadang ngerasa butuh tidur lebih lama kalau capek. Aku mengangguk pelan. Mungkin memang lebih baik aku tetap di mes dan mengumpulkan tenaga. Terima kasih banyak ya, maaf kalau ngerepotin kalian. Aku menatap mereka satu persatu. Mereka memang tidak pernah percaya dengan apa yang aku katakan soal desa ini. Tapi setidaknya mereka masih peduli. Setelah yang lain pergi bekerja, aku kembali ke kamar dan berbaring. Udara di dalam mes terasa lebih sejuk dibandingkan di luar.
Tapi tetap saja aku sulit tidur. Baru saja mataku terpejam, aku mendengar sesuatu. Aku mengira itu Jamal atau Rudi yang kembali, tapi saat aku keluar dari kamar, tidak ada siapa-siapa. Suara langkah itu datang dari kamar paling ujung. Aku tidak ingat ada yang menggunakan kamar itu. Pintu kayunya sedikit terbuka, celah sempitnya menganga ke arah lorong yang sepi. Aku menelan ludah mencoba menajamkan pendengaran. Tidak ada suara lain selain hembusan angin yang masuk melalui celah-celah dinding kayu. Aku melangkah perlahan berusaha mengintip ke dalam celah pintu, namun sebelum sempat melihat apa-apa, pintu itu terbuka. Seseorang keluar dari dalam. Ki Dharma. Aku terkejut, aku tidak pernah melihatnya di mes sebelumnya. Ki Dharma menoleh dengan ekspresi datar, tapi sorot matanya tajam seolah menelanku bulat-bulat. Sedang apa kamu di sini? Kenapa kamu tidak bekerja dengan yang lain? Lagi gak enak badan, Ki. Kalau begitu istirahatlah di kamarku. Ini baru mau istirahat. Ki Dharma ngapain di kamar itu? Sejenak ia tak menjawab. Aku bisa merasakan hawa di sekitarnya berubah. Tanpa menjawab, Ki Dharma melangkah maju lalu menutup pintu kamar itu rapat-rapat. Suara kayu yang bergesekan terdengar mengerikan dalam keheningan lorong. Jangan pernah masuk ke ruangan ini. Kenapa, Ki? Ki Dharma tersenyum tipis tapi matanya tetap dingin. Ini tempat penyimpanan barang-barangku, tidak ada yang boleh masuk. Jawabannya terdengar seperti alasan yang dibuat-buat. Aku ingin bertanya lagi, tapi tatapan Ki Dharma membuatku mengurungkan niat. Ada sesuatu yang dingin dan tajam di balik sorot matanya. Akhirnya aku hanya mengangguk pelan. Baik, Ki. Ki Dharma masih menatapku beberapa saat sebelum akhirnya melangkah pergi, meninggalkan lorong yang kini terasa lebih gelap. Aku diam di tempat, menatap pintu kamar itu lama. Ada sesuatu di dalamnya. Aku ingin masuk, ingin tahu apa yang sebenarnya disembunyikan Ki Dharma. Tapi aku juga sadar kalau aku melanggar perintahnya mungkin akan ada akibatnya. Akhirnya aku memilih kembali ke kamar. Aku mencoba untuk tidur. Aku berdiri di tengah lapangan desa, nafasku memburu. Jamal, Joyo, Daryo, Anto, Budi, Sarman, Iwan, Gito, Wahyu. Mereka semua tewas. Apa yang terjadi di sini? Tubuh mereka berserakan di tanah, mata mereka kosong. Wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Aku ingin bergerak, ingin berteriak, ingin menolong mereka, tapi aku tidak bisa. Tubuhku kaku, di sekeliling mereka sosok-sosok menyeramkan melayang, mengerubungi jasad teman-temanku. Makhluk-makhluk itu memiliki tubuh kurus kering, kulit mereka hitam legam. Mata mereka hanya rongga kosong yang menganga. Beberapa dari mereka memiliki tangan panjang dengan kuku tajam yang mereka gunakan untuk merobek-robek daging teman-temanku. Aku ingin menutup mataku tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa menyaksikan dengan tubuh gemetar saat sosok-sosok itu merangkak menuju Joyo, mencengkeram tubuhnya yang sudah tak bernyawa lalu mulai melahapnya. Suara daging yang terkoyak, suara tulang yang patah. Aku ingin berteriak dan menjauh, tapi aku tetap tidak bisa bergerak. Hingga salah satu sosok itu berhenti makan lalu menoleh ke arahku. Mata yang kosong menatap lurus padaku, bibirnya menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi runcing yang masih berlumuran darah. Ia berjalan mendekat dan saat ia mengulurkan tangannya ke arah wajahku, aku terbangun dari tidur, jantungku masih berdegup kencang. Terduduk di atas dipan dengan tubuh dipenuhi keringat dingin. Mimpi mengerikan apa itu? Aku mengatur nafas, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah mimpi. Tapi rasanya begitu nyata. Aku bisa mencium bau darah, mendengar suara mereka berteriak, merasakan ketakutan yang begitu kuat. Aku mengusap wajahku. Mimpi itu.
Atau mungkin bertanda. Tiba-tiba suara gaduh terdengar dari luar mes. Aku tersentak. Itu suara Budi. Tanpa pikir panjang, aku langsung keluar dari kamar dan berlari menuju teras. Di sana Budi terduduk di tanah. Wajahnya pucat pasi. Daryo dan beberapa yang lain mengelilinginya. Tangan kanannya berdarah deras, jarinya putus. Apa yang terjadi? Dia kena kapak sebelah kayu, jarinya putus. Aku melihat potongan jari Budi yang tergeletak di tanah, tercecer darah segar di sekelilingnya. Di mana dokter? Kita harus bawa ke klinik. Ki Darman yang baru datang hanya menggeleng pelan. Tidak ada dokter di desa ini. Tidak ada dokter. Bagaimana kalau ada yang sakit atau terluka? Kami sudah terbiasa mengobati dengan cara kami sendiri. Tanpa banyak bicara, ia berjongkok di samping Budi, membuka kantong kainnya dan mengeluarkan beberapa daun serta bubuk hitam. Ia menempelkan daun itu ke wajah Budi, lalu menaburkan bubuk hitam di atasnya. Aroma menyengat langsung tercium. Budi menjerit, tubuhnya mendegang, tapi anehnya darah yang mengucur dari tangannya mulai berhenti. Ki Dharma kemudian membungkus tangannya dengan kain putih yang sudah ia celupkan ke dalam cairan berwarna kuning. Aku menelan ludah. Obat apa itu? Aku ingin bertanya, tapi sesuatu dalam diriku berkata lebih baik aku diam. Jangan banyak bergerak, lukamu akan membaik dalam beberapa hari. Budi masih mengerang kesakitan, tapi ia mengangguk. Aku memperhatikan cairan yang digunakan Ki Dharma. Warnanya pekat hampir seperti kunyit, tapi aromanya lebih kuat. Dan anehnya saat kain itu menyentuh kulit Budi, ada sedikit asap yang keluar. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Apa yang sebenarnya digunakan oleh Ki Darman? Malam itu aku duduk di dalam mes bersama Jamal. Lampu minyak yang redup menciptakan bayangan bergerak di dinding kayu, membuat suasana semakin terasa menyesakan. Aku menceritakan semuanya tentang nenek misterius yang memperingatkanku, tentang mimpi mengerikan yang kualami, tentang rasa gelisah yang semakin hari semakin kuat. Jamal mendengarkan dengan serius. Ia tidak langsung menjawab, tapi dari raut wajahnya aku bisa melihat ada sesuatu yang mengganggunya. Tatapannya menerawang seolah sedang mempertimbangkan sesuatu di dalam kepalanya. Aku juga ngerasa ada yang aneh, Put. Tadi sebelum Budi memotong kayu, aku sempat melihat dia berbicara sendiri. Awalnya aku pikir dia cuma ngelantur, tapi gak lama kemudian dia tiba-tiba mengayunkan kapaknya ke tangannya sendiri. Budi mau motong jarinya sendiri. Aku sih ngeliatnya gitu, gak tahu yang lain. Aku menghela nafas panjang berusaha menenangkan diri. Kita harus kasih tahu mereka. Kalau mereka terus begini, aku takut bakal terjadi sesuatu yang lebih buruk. Jamal mengangguk setuju. Kami akhirnya mencoba membujuk yang lain, mencoba meyakinkan mereka kalau ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Tapi seperti dugaanku, mereka sama sekali tidak percaya. Alah, kamu berdua serius amat. Joyo tertawa kecil menepuk pundakku seperti aku baru saja menceritakan sebuah lelucon. Daryo ikut menimpali. Udahlah, Put, kita ini kerja di sini bukan main dukun-dukunan. Kalian gak lihat kejadian tadi siang apa? Budi kehilangan jarinya. Ada yang aneh sama desa ini. Namun mereka tetap mengabaikanku. Obrolan mereka malah beralih ke hal lain, membahas gadis-gadis desa yang mereka sukai. Mereka sudah terlalu dalam termakan rayuan gadis-gadis itu. Tidak ada yang mempercayaiku, tidak ada yang peduli dengan peringatanku. Aku hanya bisa berharap aku salah, tapi di dalam hati kecilku, aku tahu sesuatu di desa ini sedang menunggu kami lengah. Malam di dusun Kawijayan kembali mencekam. Dari arah pendopo desa, suara gamelan kembali mengalun, lirih tetapi menusuk hingga ke dalam kepala.
Bulan purnama menggantung di langit, cahayanya redup tertutup awan tipis yang bergerak pelan. Aku menelan ludah, perasaan gelisah kembali menyergap. Aku mengintip dari celah jendela, di sana mereka menari lagi. Pendopo yang tadi siang kosong kini penuh dengan orang-orang yang menyaksikan pertunjukan. Tapi aku tahu, mereka bukan manusia. Mataku menyapu ke arah orang-orang itu satu persatu hingga akhirnya aku melihat mereka. Joyo, Daryo, Anto, Budi, Sarman, Iwan, Gito, dan juga Wahyu. Mereka berdiri di depan mes. Tatapan mereka kosong, tubuh mereka diam seperti patung, seolah sedang menunggu sesuatu. Lalu gadis-gadis desa itu muncul. Mereka tersenyum, memanggil teman-temanku dengan lembut. Jaya bergerak lebih dulu, melangkah mendekat tanpa ragu. Daryo menyusul diikuti yang lainnya. Aku tersentak, segera bangkit dari tempatku. Jangan keluar. Aku berdiri di depan pintu, Jamal ikut berdiri di sampingku. Jangan bodoh, Joyo. Kalian gak lihat ada yang aneh sama desa ini? Mereka cuma ngajak kita nonton pementasan. Daryo menepuk bahuku, ekspresinya seolah tidak peduli. Udahlah Put, Mal. Kalian ketinggalan banyak hal karena terlalu curiga. Aku menggertakkan gigi. Aku tahu mereka sudah tidak bisa mendengar peringatanku. Aku menoleh ke arah pendopo lagi, sosok-sosok yang duduk di sana. Wajah mereka tidak seperti manusia. Kulit mereka pucat keabu-abuan, mata mereka kosong. Beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki kaki yang menyentuh tanah. Kalian gak lihat siapa yang duduk di pendopo itu? Mereka bukan manusia. Namun di mata mereka yang ada di pendopo hanyalah warga biasa. Aku mencoba menahan mereka, tapi tubuhku didorong ke samping. Satu persatu mereka melangkah keluar mengikuti panggilan yang tak terlihat. Hanya aku, Jamal, dan Rudi yang tetap tinggal di dalam mes. Kami menatap mereka yang berjalan mendekati pendopo. Tubuh mereka seakan digerakkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Senyuman gadis-gadis desa itu semakin lebar. Tangan mereka terulur memanggil teman-temanku untuk semakin mendekat. Aku melirik ke arah Jamal, wajahnya tegang, napasnya sedikit memburu. Kita nggak bisa biarin ini terus terjadi. Suaraku hampir berbisik, tapi penuh dengan kepanikan yang aku tahan. Jamal mengepalkan tangannya. Tapi mereka nggak percaya sama kita, Put. Aku tidak menjawab, hanya bisa menunggu, berharap sesuatu bisa menghentikan mereka sebelum terlambat. Gamelan masih terdengar, alunannya semakin lama semakin menusuk ke dalam kepala, membuat bulu kuduku meremang. Kami bertiga tetap diam di dalam mes, tidak berani keluar. Aku mencoba menarik nafas, menenangkan diri, tapi rasa takut terus menggerogoti dada. Hingga tiba-tiba suara gamelan itu berhenti. Aku menahan nafas, jantungku berdegup kencang saat aku mengintip keluar melalui celah jendela. Pendopo itu kosong, tidak ada penari, tidak ada penonton, tidak ada suara. Dan teman-temanku hilang. Kemana mereka pergi? Aku dan Jamal saling bertatapan. Aku bisa melihat ketakutan yang sama di matanya. Perasaan buruk menjalar ke seluruh tubuhku, dan sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, pintu mes terbanting terbuka dengan keras. Aku dan Jamal tersentak, segera berbalik bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Tapi yang muncul adalah Anto dan Budi. Mereka berlari masuk dengan napas tersengal. Wajah mereka pucat seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat manusia. Aku langsung menghampiri mereka. Apa yang terjadi? Anto terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat, bibirnya bergetar, matanya membelalak penuh ketakutan, seolah mulutnya ingin berbicara tapi suaranya tidak keluar. Budi lebih buruk lagi, napasnya tersengal seperti hampir pingsan. Lalu dari bibirnya yang bergetar suara lirik keluar. Mereka mati. Aku dan Jamal saling berpandangan, tubuhku mendadak dingin. Mati? Joyo, Daryo, Sarman, Iwan, Gito, mereka semua mati.
Darahku terasa membeku di dalam tubuhku. Apa yang terjadi? Anto dan Budi menggeleng cepat. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang tidak bisa ia ungkapkan. Mereka dibawa ke hutan. Aku gak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba mereka berteriak. Kami berlari dan saat kami menoleh mereka udah gak ada. Tenggorokanku terasa kering. Aku tidak bisa berpikir jernih. Aku ingin percaya bahwa ini hanya mimpi buruk, tapi wajah Anto dan Budi tidak menunjukkan kebohongan. Jamal menggenggam bahuku erat. Put, kita harus segera cek ke sana. Aku menatapnya dengan ragu. Kalau benar mereka sudah mati, kita bisa apa? Jamal mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Setidaknya kita harus tahu apa yang terjadi. Aku menatap Anto dan Budi. Tubuh mereka masih gemetar. Mata mereka berkaca-kaca seperti anak kecil yang tersesat di kegelapan. Aku gak mau mati. Aku gak mau mati. Aku menepuk bahunya, berusaha menenangkannya, meski aku sendiri merasa nyaris kehilangan kendali atas rasa takutku. Tenang, Bud. Kita akan cari cara untuk keluar dari sini. Lalu aku menatap Jamal. Ia mengangguk mantap. Ayo ke hutan. Kami berjalan pelan menuju hutan, hanya bersenjatakan senter kecil yang kami bawa dari mes. Langkah kami berat, seperti ada sesuatu yang menarik tubuh kami untuk berbalik dan kembali ke tempat yang aman. Tapi kami tahu tidak ada tempat yang benar-benar aman di desa ini. Anto mengatakan bahwa terakhir kali ia melihat mereka adalah di dalam hutan sebelum semuanya menjadi gelap. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi semakin jauh kami masuk ke dalam, udara di sekitar terasa semakin dingin. Terlalu dingin untuk ukuran hutan. Jamal menggenggam senter lebih erat. Aku bisa merasakan bahunya sedikit bergetar. Angin berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah yang bercampur sesuatu yang amis. Sampai akhirnya kami menemukannya. Di depan kami, di antara pepohonan jati yang menjulang tinggi, tubuh mereka tergantung. Joyo, Daryo, Sarman, Iwan, Gito. Aku membeku di tempat. Mereka tergantung di cabang pohon dengan wajah pucat. Mata mereka membelalak kosong, bibir mereka sedikit terbuka seakan masih ingin berteriak. Tapi yang paling mengerikan, di bawah mereka ada makhluk-makhluk menyeramkan yang mengerumuni jasad itu. Aku menahan nafas, tubuhku gemetar saat aku melihatnya dengan jelas. Makhluk itu berbadan kurus kering, berkulit hitam dengan wajah kosong tanpa mata. Mereka berdiri diam di sekitar pohon, seolah menjaga tubuh teman-temanku agar tidak diturunkan. Jamal mencengkram lenganku erat, nafasnya putus-putus. Put, kita harus pergi dari sini sekarang. Aku mengangguk. Tidak lagi peduli dengan jawaban apa yang harus kami cari. Kami segera berbalik dan berlari. Tidak berani menoleh ke belakang, tidak ingin tahu apakah makhluk-makhluk itu menyadari kehadiran kami atau tidak. Satu-satunya yang kupikirkan saat itu hanyalah satu hal, kami harus kembali ke mes. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa seperti ingin meledak. Nafasku tersengal, dadaku terasa sesak, tapi aku terus berlari. Saat kami tiba di mes, pintu segera kututup rapat. Anto dan Budi masih terduduk di sudut ruangan. Tubuh mereka gemetar, wajah mereka pucat seperti orang yang baru saja melihat malaikat maut. Aku berjongkok di depan mereka, mencoba berbicara dengan suara yang tenang meskipun aku sendiri masih diliputi ketakutan. Tenangkan diri kalian, jangan terlalu panik. Aku rasa mes ini aman untuk kita. Namun rasa takut yang berlebihan membuat Budi tidak mendengarkan perkataanku. Ia terus meracau dengan bibir bergetar. Kita harus keluar dari desa ini. Kita nggak bisa tinggal di sini lagi. Aku tahu, tapi kita harus menunggu sampai pagi. Anto menatapku, dahinya berkerut. Kenapa? Aku menelan ludah, berpaling menatap keluar jendela. Aku tidak tahu, tapi firasatku bilang kita tidak boleh pergi malam ini. Jamal mengerti maksudku, seketika mengangguk. Kita sudah lihat sendiri apa yang terjadi kalau kita keluar sekarang.
Siapa yang bisa jamin kita bakal selamat? Meski masih diliputi dengan rasa takut, Anto dan Budi terlihat sedikit tenang. Sementara Mas Rudi sejak tadi hanya diam saja, tapi aku dapat melihat kalau dirinya juga merasakan ketakutan yang sama. Kita tunggu sampai matahari terbit. Begitu pagi datang, kita pergi dari sini, apapun yang terjadi. Mereka tidak menjawab, tapi sorot mata mereka, aku tahu mereka juga tahu. Ini satu-satunya pilihan yang tersisa. Aku bersandar ke dinding kayu mes, menatap langit-langit yang terasa semakin menekan. Aku tahu malam ini akan panjang. Aku juga tahu mungkin kami tidak akan keluar dari desa ini hidup-hidup. Fajar akhirnya menyingsing. Cahaya keemasan merambat masuk melalui celah jendela mes. Seharusnya membawa ketenangan, tapi tidak untuk kali ini. Aku, Jamal, Rudi, Anto, dan Budi berdiri di dalam mes. Nafas kami berat. Dada kami sesak oleh ketakutan yang belum hilang. Kami harus pergi, tidak peduli bagaimana caranya. Lewat pintu belakang, jangan buat suara. Yang lain mengangguk. Kami bergerak hati-hati membuka pintu perlahan. Di luar udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Seperti memberi pertanda buruk, kami melangkah keluar meninggalkan mes yang selama ini menjadi satu-satunya tempat perlindungan kami. Aku tahu ini berbahaya, tapi jika kami tetap tinggal, kami pasti akan mati. Kami menyusuri jalan setapak menuju hutan. Langkah kami cepat, nyaris berlari. Anto dan Budi berjalan di depan, buru-buru ingin keluar dari tempat ini. Jamal berjalan di sampingku, suaranya rendah. Kamu yakin jalan ini bisa tembus keluar desa, Put? Aku mengangguk meski ada keraguan yang diam-diam merayapi pikiranku. Seharusnya kalau kita terus ke selatan, kita bakal sampai ke jalan utama. Rudi tidak berbicara, tapi sorot matanya berbicara banyak. Ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Kami terus berjalan semakin ke dalam hutan. Pepohonan jati menjulang tinggi di sekitar kami, menciptakan bayangan panjang yang membuat udara terasa lebih dingin. Aku menarik nafas mencoba menenangkan diri, tapi langkahku terhenti begitu saja saat melihat sosok itu berdiri di tengah jalan setapak. Nenek itu, aku menahan napas. Wajahnya masih sama, tua, keriput dengan sorot mata tajam yang menusuk. Tapi kali ini ekspresinya lebih serius, lebih mengancam. Kalian terlambat. Suaranya hampir terdengar seperti bisikannya yang menyatu dengan angin pagi. Jamal menoleh ke arahku. Wajahnya penuh tanya. Itu nenek yang kamu lihat sejak awal perjalanan, kan? Aku hanya mengangguk, masih mencoba memahami situasi yang ada di depan mataku. Apa maksud nenek? Anto yang sudah diliputi rasa takut tidak ingin dihentikan oleh nenek itu. Wajahnya memerah, nafasnya memburu, tubuhnya tegang seperti kawat yang ditarik terlalu kencang. Kamu ingin pergi dari sini, Nek? Kami mau keluar dari desa ini. Ia mencoba melangkah, tapi nenek itu bergerak maju menghalangi jalannya. Kalian semua sudah ditandai untuk menjadi tumbal. Tidak ada yang bisa keluar dari desa ini. Siapapun yang mencoba pergi akan mati. Kami tersentak, suaranya datar, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti vonis yang tidak bisa diganggu-gugat. Budi dan Anto mulai panik. Aku bisa melihat tubuh mereka gemetar, keringat membanjiri wajah mereka. Bohong, aku gak mau mati. Aku mau pulang. Budi berteriak, suaranya bergetar, hampir seperti tangisan yang tertahan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari melewati nenek itu. Anto mengikutinya, seolah ketakutannya lebih besar daripada logikanya sendiri. Jangan. Aku berusaha menghentikan mereka, tapi terlambat. Mereka sudah terlalu jauh. Jamal meraih lenganku, mencengkeramnya erat. Put, jangan kejar mereka. Aku ingin melawan, ingin memanggil mereka kembali, tapi instingku berkata lain. Ada sesuatu yang salah, dan benar saja. Langkah mereka terhenti, tubuh mereka membeku di tempat.
Aku melihatnya dengan jelas. Asap hitam keluar perlahan dari kulit mereka. Awalnya hanya tipis, lalu semakin pekat. Anto dan Budi mulai mengerang. Suara mereka berubah menjadi jeritan menyayat. Mereka mencengkeram wajah mereka sendiri. Tubuh mereka menggeliat kesakitan. Kulit mereka mulai melepuh, menghitam seperti terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku tidak bisa bergerak. Tubuh Anto dan Budi semakin menghitam. Mata mereka mencair seperti lilin yang meleleh dengan mulut terbuka lebar dalam jeritan tanpa suara. Sampai akhirnya mereka tidak lagi bergerak, tergeletak di tanah yang masih diselimuti embun pagi. Aku menatap nenek itu dengan tatapan penuh ketakutan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Nek, sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka? Nenek itu menatapku tajam. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya untuk pergi dari desa ini sebelum terlambat. Aku menggertakkan gigi. Aku tahu dia memang pernah memperingatkanku. Aku juga sudah mencoba memperingatkan yang lain. Tapi bukan itu yang aku inginkan. Aku butuh jawabannya lebih dari sekedar peringatan. Tapi kenapa? Apa masalahnya? Kenapa ini semua terjadi pada kami? Desa apa ini sebenarnya? Aku mencoba menahan gejolak di dadaku. Nenek itu menatapku lama sebelum akhirnya menghela nafas pelan. Desa ini adalah desa terkutuk. Tak seharusnya manusia datang ke sini. Kalian dipanggil hanya untuk dijadikan tumbal. Setelah 2 hari kalian sudah ditandai dan tidak akan bisa keluar. Siapapun yang mencoba pergi, mereka akan mati karena mantra pengikat yang dipasang di desa ini. Tidak ada yang berbicara setelah itu. Aku menoleh ke arah Mas Rudi. Wajahnya semakin pucat. Tubuhnya gemetar, ia membungkuk, kedua tangannya mencengkeram kepalanya sendiri. Anak istriku, aku harus pulang. Aku harus pulang. Aku tahu betapa berat ini untuknya. Aku bisa merasakan ketakutan yang sama. Tetapi aku tidak bisa larut dalamnya. Lalu bagaimana caranya kita bisa pergi dan tetap hidup? Aku berharap nenek itu memiliki jalan keluar untuk kami. Namun tubuhku seketika terasa lemas saat nenek itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada jalan keluar. Satu-satunya tempat aman untuk kalian adalah rumah singgah yang kalian tempati sebelumnya. Tapi kalau kami cuma bertahan di mes, itu hanya akan menunda kematian kita. Aku terdiam, kata-katanya benar. Meski di mes kami tidak diganggu, tapi bagaimana kami bisa bertahan tanpa makanan, tanpa rencana? Nenek itu menatap kami satu persatu. Hanya itu yang bisa aku jelaskan. Terserah kalian ingin mati cepat atau ingin hidup beberapa hari lagi. Setelah mengatakan itu, nenek itu berbalik arah dan memasuki hutan, menghilang di antara pepohonan, meninggalkan kami dalam kebingungan. Aku menatap Jamal dan Mas Rudi, mencoba menyusun kembali pikiranku yang berantakan. Tapi aku yakin satu hal, pasti ada cara untuk keluar dari sini. Ku coba menenangkan diri agar bisa berpikir jernih. Untuk sementara lebih baik kita berlindung di rumah singgah dulu. Aku yakin pasti akan ada cara untuk kita bisa keluar dari tempat ini. Jamal dan Mas Rudi saling berpandangan, lalu mengangguk. Kami berbalik, berlari secepat mungkin menuju mes. Seakan waktu kami semakin tipis. Begitu tiba, aku langsung menyuruh Jamal dan Mas Rudi menutup semua pintu dan jendela. Kami mengumpulkan persediaan makanan dan air yang tersisa, menumpuknya di kamar tempat kami tidur sebelumnya. Tidak ada yang berbicara. Kami hanya diam, menunggu. Aku duduk bersandar di dinding. Pikiranku terus berputar mencari jalan keluar. Mas Rudi terduduk di lantai, tubuhnya bergetar hebat. Aku mau pulang. Aku mau ketemu anak istriku.
Ia meracau, suaranya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Jamal duduk di sampingku bersandar ke dinding. Matanya menatap kosong ke langit-langit, nafasnya berat, wajahnya penuh kelelahan dan ketakutan yang semakin sulit ia sembunyikan. Apa kita benar-benar akan mati di sini, Put? Aku menarik nafas dalam, mencoba mengendalikan diri. Bagaimanapun juga aku tidak boleh panik. Jika aku menyerah, maka semuanya benar-benar akan berakhir di sini. Dengar, kita tidak boleh menyerah selama kita masih hidup. Kita pasti bisa cari cara untuk keluar dari tempat ini. Mas Rudi menggeleng dengan tatapan kosong, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Udah gak ada harapan, Put. Kita bakal mati di sini. Jangan ngomong kayak gitu. Kita pasti bisa selamat. Aku menggenggam bahunya erat, mencoba menyadarkannya. Tapi jauh di dalam hati aku juga mulai kehilangan harapan. Aku menatap sekitar, otakku berpacu mencari cara hingga tiba-tiba aku teringat sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan kami. Aku masih punya ponsel dan aku kenal seseorang yang mungkin bisa membantu. Tanpa berpikir panjang, aku buru-buru mengeluarkan ponsel dari dalam tasku. Layar menyala redup, tapi yang membuat dadaku berdebar adalah sinyalnya sangat lemah. Sial, tidak ada sinyal di sini. Aku mengangkat ponsel, berjalan ke sudut ruangan, mencoba mencari sinyal yang lebih baik. Jamal yang memperhatikan gerak-geriku bertanya, "Kamu ngapain, Put?" "Aku ingin menghubungi temanku untuk datang menolong kita." "Teman? Bagaimana caranya? Kita saja sudah ditandai. Kalau keluar yang ada nasib kita bakal kayak Anto dan Budi." "Aku tahu itu, tapi aku yakin dia pasti tahu cara buat kita keluar dari sini. Dulu sewaktu mendaki Gunung Lawa, aku hampir mati karena hal seperti ini. Tapi temanku itu, dia menyelamatkanku. Tanpa dia mungkin aku gak akan hidup sampai sekarang." Ingatan itu masih jelas di kepalaku, peristiwa yang seharusnya sudah kulupakan. Kini kembali menghantui benakku. Aku sempat mendengar kabar tentang temanku itu. Katanya dia sudah jauh berbeda. Entah mengapa aku merasa jika ada satu orang di dunia ini yang bisa menolong kami, itu adalah dia. Layar ponselku berkedip lemah. Aku mencoba menelponnya. Sekali, dua kali tidak tersambung. Sinyalnya terlalu lemah. Kuputuskan untuk mengirim pesan. Kata-katanya singkat, jelas, penuh harapan. "Alhamdulillah terkirim." Aku menghembuskan napas lega, meskipun aku tahu ini belum berarti apa-apa, tapi setidaknya masih ada harapan. Namun setelah beberapa jam berlalu, tidak ada satupun balasan yang aku terima. Batang sinyal di ujung layar ponselku perlahan menghilang, berganti dengan icon tanpa jaringan. Aku menatap layar itu lama, menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah datang. Tapi aku tetap berharap. Semoga saja dia membaca pesanku. Semoga saja dia datang sebelum semuanya terlambat. Suara deru mesin motor memecah keheningan jalanan berbatu yang membelah hutan jati. Debu-debu tipis berterbangan setiap kali roda menggilas tanah kering. Sejak tadi aku fokus menyetir, berusaha menjaga keseimbangan saat melewati area bebatuan. Aku tak menyangka motor tua Honda CB 125 keluaran tahun 1977 ini masih sanggup berjalan cukup jauh. Baru 3 hari simbahku memberikan motor anti koleksinya ini kepadaku, meski ada sedikit dorongan dari Uti. Katanya agar aku tidak perlu meminjam motor Aswan untuk mengajak Laras jalan-jalan. Senang, itu sudah jelas. Motor ini memang sudah jadi incaranku selama ini. Namun saat ini rasa senang itu tertutupi oleh rasa khawatir. Semalam salah satu teman kami, Putra, mengirim pesan kepadaku kalau dirinya terjebak di desa terkutuk. Aku tidak begitu memahami situasinya. Namun dari isi pesannya, kurasa dirinya tidak sedang bercanda. Maka dari itu, aku, Reza, dan Kunsoro ingin memastikan langsung ke tempatnya. "Ini beneran jalannya?" "Tinggal ikutin jalan ini, Acendra."
Baguslah kalau hanya tinggal mengikuti jalanan tengah hutan ini. Aku hanya khawatir dengan Kuncoro. Sejak memasuki jalur hutan, dirinya nampak berusaha mati-matian mempertahankan motornya yang sudah rentah, yaitu Supra batok getar miliknya yang selalu butuh bujukan setiap kali dinyalakan. Sena ojo ngebut-ngebut. Teriak Kuncoro dari belakang. Aku menginjak pedal rem untuk mengimbangi jalan motornya. Lagian masa ikut tadinya di rumah wae. Tadinya memang aku hanya ingin berangkat berdua dengan Reza, namun manusia gondrong satu itu memaksa ingin ikut. Alhasil beginilah jadinya. Sena isi bensin dulu ya. Kuncoro sudah berada di sebelah motorku. Ya sudah, nanti di depan kita cari yang jual bensin eceran. Kuncoro mengangguk. Ia aku suruh berjalan lebih dulu. Jika masih di belakang, aku khawatir tidak menyadari kalau bensin motornya habis. Namun aku seketika melambatkan laju motor saat melihat Kuncoro berbelok ke sebuah warung makan. Kulihat tidak ada yang jual bensin eceran di sini. Jangan bilang kamu yang mau isi bensin. Iya Sena, tapi ojo salah. Energiku sama motorku sudah jadi satu. Jadi kalau aku makan itu bakal jadi bensin juga buat dia. Aku menghela nafas, sadar kalau itu hanya alasan saja. Reza yang duduk di belakangku turun dari motor dengan wajah kesal menghampiri Kuncoro. Kroco, kamu gak tahu situasi genting apa? Ya iki tosya genting. Kalau di sana kita gak punya tenaga, kita harus boxing karo pocong biasa. Reza terdiam mencoba mencerna perkataan Kuncoro. Aku hanya bisa menggeleng dan segera memarkirkan motor. Tanpa dirinya menjawab pun aku sudah tahu respon apa yang akan terjadi. Oh iya benar, kita iso kalah ya Coro. Ya wes ayo mangan sih. Ia mengajak Kuncoro masuk ke warung makan. Sudah kuduga kalau dirinya akan satu pemikiran. Lagi pula sejak kapan pocong bisa boxing? Aku segera menyusul mereka masuk ke dalam warung. Seorang parubaya segera melayani kami. Kami memesan 3 nasi campur. Entah kenapa aku jadi ikutan lapar saat melihat makanan yang tersaji di etalase. Iki desone masih jauh rasa. Ya aku gak tahu no. Mungkin udah gak jauh lagi. Aku tersentak mendengar pernyataan itu. Sejak tadi dirinya yang menuntun arah kami, tapi malah tidak tahu jarak yang akan ditempuh. Hei, Gemblung. Awas kalau kita sampai nyasar gara-gara kamu ya. Memangnya kalian ini dari mana dan mau kemana, Le? Tanya bapak pemilik warung yang mendengar percakapan kami. Serentak kami menoleh bersamaan ke arahnya. Kami ingin ke desa Kawijayan, Pak. Dari sini masih jauh atau enggak ya? Bapak tua itu yang awalnya santai tiba-tiba menghentikan kegiatannya lalu mendekat ke arah kami. Wajahnya tampak terkejut, seperti mendengar sesuatu yang seharusnya tidak disebutkan. Kalian mau ke sana? Aku mengerutkan dahi. Dari raut wajahnya tampak rasa takut yang terpancar. Iya Pak, kami ingin mencari teman kami yang ada di sana. Bapak tua itu menarik nafas dalam, lalu menatap kami satu persatu. Kalian tidak seharusnya ke sana. Memangnya kenapa, Pak? Itu desa terkutuk, Le.